Halo, perkenalkan nama saya Putri Oktaviani dengan NIM 6612069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen strategi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk memenuhi ujian akhir semester atau kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Yang pertama, visi terwujudnya Untirta sebagai integrate, smart and green, it's green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Visi tersebut sudah menggambarkan orientasi masa depan karena mengandung harapan atau cita-cita Untirta yang dibuktikan dengan terdapat keyword terwujudnya. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrate, Smart and Green, It's Green University. Ketiga misi tersebut sudah sangat menggambarkan orientasi masa sekarang, karena terdapat keyword meningkatkan, di mana keyword tersebut menggambarkan kegiatan yang dilakukan di masa sekarang untuk mencapai visi yang ada. Selanjutnya tujuan, yang pertama, tercapainya kualitas pendidikan yang mempunyai daya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, tercapainya lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang ketiga, tercapainya publikasi dosen dan mahasiswa dengan reputasi nasional dan internasional. Yang keempat, terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrate, Smart and Green, It's Green University. Dari keempat tujuan tersebut sudah sesuai dengan ketiga misi yang ditetapkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk sasaran yang pertama, meningkatnya jumlah prestasi yang diperoleh mahasiswa Untirta. Yang kedua, meningkatnya jumlah lulusan dengan standar kompetensi yang baik dan soft skill maupun hard skill yang mumpuni. Yang ketiga, meningkatnya jumlah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatnya jumlah jurnal penelitian pada repositori Untirta. Yang kelima, meningkatnya peran dosen, staf, dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan yang mewujudkan Integrate, Smart, and Green, It's Green University. Dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada, dengan menggambarkan lebih detail yang mengandung SMART, spesifik, measurable, achievable, fashionable, dan time-bound. Selanjutnya untuk analisis EVAS, pada peluang yang pertama, kerjasama Untirta dengan mitra, dengan bobot 0,10, rating 3, dan nilai 0,30. Yang kedua, daya saing pendidikan, dengan bobot 0,11, rating 3, dan nilai 0,33. Yang ketiga, kemajuan teknologi, dengan bobot 0,09, rating 3, dan nilai 0,27. Yang keempat, program Merdeka Belajar dengan bobot 0,13, rating 5, dan nilai 0,65. Yang kelima, penataan dan infrastruktur kampus Nansari yang merepresentasikan Integrate Smart and Green It Green University dengan bobot 0,14, rating 5, dan nilai 0,70. Maka pada peluang diperoleh total bobot sebesar 0,57 dan total nilai sebesar 2,25. Selanjutnya pada ancaman yang pertama, bersaing dengan universitas ternama di Indonesia dengan bobot 0,07, rating 2, dan nilai 0,14. Yang kedua, globalisasi dengan bobot 0,09, rating 3, dan nilai 0,27. Yang ketiga, pandemi COVID-19 dengan bobot 0,10, rating 4, dan nilai 0,40. Yang keempat, pembelajaran secara daring dengan bobot 0,11, rating 4, dan nilai 0,44. Yang kelima, kemampuan lulusan dari universitas yang lain yang lebih baik dengan bobot 0,06, rating 3, dan nilai 0,18. Maka pada ancaman diperoleh total bobot sebesar 0,43 dan total nilai sebesar 1,43. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis EVAS menghasilkan total bobot sebesar 1 dan total nilai sebesar 3,68. Selanjutnya pada analisis IPAS, pada kekuatan yang pertama, kualitas dan relevansi pendidikan dengan bobot 0,12, rating 4, dan nilai 0,48. Yang kedua, dosen dan staf yang kompeten dan berkualitas dengan bobot 0,11, rating 5, dan nilai 0,55. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas penelitian dengan bobot 0,13,
rating 4 dan nilai 0,52. Yang keempat, kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan bobot 0,13, rating 3 dan nilai 0,39. Yang kelima, lulusan UTT yang kompetitif dengan bobot 0,11, rating 2 dan nilai 0,22. Maka pada kekuatan diperoleh total bobot 0,60 dan total nilai sebesar 2,16. Selanjutnya pada kelemahan, yang pertama, minimnya minat mahasiswa dalam bidang penelitian dengan bobot 0,10, rating 2 dan nilai 0,20. Yang kedua, kurangnya produksi jurnal internasional yang sangat berkualitas dengan bobot 0,09, rating 2 dan nilai 0,18. Yang ketiga, sistem evaluasi pembelajaran belum berjalan secara maksimal dengan bobot 0,08, rating 3 dan nilai 0,24. Yang keempat, terdapat dosen yang mempunyai jabatan lain dengan bobot 0,06, rating 3 dan nilai 0,18. Yang kelima, kurangnya keterikatan relasi dengan lulusan UNTIRTA dengan bobot 0,07, rating 2 dan nilai 0,14. Maka pada kelemahan diperoleh total bobot sebesar 0,40 dan total nilai sebesar 0,94. Maka dapat disimpulkan pada analisis IPAS diperoleh total bobot sebesar 1 dan total nilai sebesar 3,10. Maka untuk scoring Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu nilai IPAS sebesar 3,10, artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang moderat atau sedang dalam merespon berbagai faktor dari lingkungan internal. Dan nilai IPAS sebesar 3,68, artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternal. Pada diagram strategi, IPAS sebesar 3,10 dan EVA sebesar 3,68, maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam merespon berbagai faktor yang ada menggunakan strategi agresif. Selanjutnya matriks SWOT. Pada kekuatan dan peluang, yang pertama mengembangkan dan menerapkan teknologi dalam proses perkuliahan dengan bobot 0,10, rating 4 dan nilai 0,40. Yang kedua, melibatkan mahasiswa secara aktif dalam program Merdeka Belajar untuk menambah kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bobot 0,09, rating 4 dan nilai 0,36. Yang ketiga, melibatkan mahasiswa secara aktif dalam lomba penelitian dengan bobot 0,10, rating 3, dan nilai 0,30. Selanjutnya pada kelemahan dan peluang, yang pertama, peningkatan minat mahasiswa dalam penelitian dengan memanfaatkan kerjasama UNTIRTA dengan mitra dan tenaga ahli atau pakar melalui webinar atau workshop dan sebagainya dengan bobot 0,10, rating 3, dan nilai 0,30. Yang kedua, peningkatan kualitas produk penelitian dengan melakukan pembelajaran terhadap jurnal internasional yang bersumber dari media internet yang kredibel dengan bobot 0,07, rating 2, dan nilai 0,14. Yang ketiga, pengetatan sistem evaluasi pembelajaran secara daring dengan bobot 0,05, rating 3, dan nilai 0,15. Selanjutnya, pada kekuatan dan ancaman, yang pertama, pengelolaan kualitas dan relevansi pendidikan dengan penerapan student centered learning dengan bobot 0,10, rating 5, dan nilai 0,50. Yang kedua, melibatkan mahasiswa dalam pertukaran pelajar dalam lingkup nasional maupun internasional dengan bobot 0,08, rating 4, dan nilai 0,32. Yang ketiga, melibatkan tenaga ahli atau pakar dalam pengelolaan kompetensi mahasiswa melalui kuliah umum dengan bobot 0,09, rating 4, dan nilai 0,36. Dan selanjutnya yaitu pada kelemahan dan ancaman. Yang pertama, penetapan kewajiban bagi mahasiswa untuk mengisi EPBN dengan bobot 0,06, rating 4, dan nilai 0,20. Yang kedua, mengintegrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran dengan bobot 0,09, rating 4, dan nilai 0,36. Yang ketiga, membentuk tugas khusus kepada himpunan mahasiswa setiap jurusan yang bertugas untuk menjalin keterikatan relasi antara mahasiswa dan lulusan UNTIRTA melalui pertemuan secara online. Dengan bobot 0,07, rating 3, dan nilai 0,21. Maka pada matriks SWOT diperoleh total bobot sebesar 1 dan total nilai sebesar 3,64.
Dengan total nilai strategi matriks SWOT sebesar 3,64, artinya bahwa strategi tersebut jika diterapkan di Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa akan menghasilkan interpretasi yang baik. Yang terakhir yaitu balance scorecard. Pada perspektif konsumen, adanya kualitas dan relevansi pendidikan yang unggul dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif. Untuk mewujudkan perspektif konsumen ini diperlukan perspektif keuangan, yaitu keefektifan penggunaan dana dalam memberikan jaminan kesejahteraan dalam bidang sarana dan prasarana dalam kelangsungan proses pendidikan. Untuk mewujudkan perspektif keuangan diperlukan perspektif internal, pengelolaan proses pendidikan untuk menghasilkan nilai bagi mahasiswa yang didorong dengan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Untuk mewujudkan perspektif internal ini diperlukan perspektif pengembangan dan pembelajaran, yaitu dosen dan staf yang kompeten dan berkualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menciptakan produktivitas pelayanan pendidikan. Baik, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.